Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyanka Anindya. Saya dosen jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada pertemuan ini, saya ingin menjelaskan secara lebih lanjut terkait manajemen produksi dan operasi. Pada pertemuan ini, kita akan membahas manajemen produksi dan operasi baik secara definisi maupun ruang lingkup. Adapun materi yang akan kita bahas adalah terkait pengertian manajemen, pengertian produksi, pengertian proses produksi, pengertian manajemen produksi, ruang lingkup manajemen produksi, dan juga aspek-aspek dalam manajemen produksi. Nah, di sini ada pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Melayu SPH Sibuan, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, berdasarkan definisi ini, ada beberapa poin yang dapat kita garis bawahi. Yang pertama ada ilmu dan seni, lalu ada proses pemanfaatan sumber daya, dan juga yang terakhir adalah efektif efisien untuk mencapai tujuan. Maksudnya di sini apa? Berarti dengan ilmu dan juga seni, kita dapat memanfaatkan sumber daya yang kita miliki dengan secara efektif dan efisien. Nah, agar apa? Agar tujuan yang ingin kita capai itu dapat berhasil atau dapat sesuai dengan tujuan. Selain itu, ada pula definisi manajemen menurut G.R. Terry. Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengendalikan yang dilakukan untuk mencapai sasaran. Nah, di sini hampir sama dengan definisi sebelumnya bahwa di sini ada sebuah proses. Ada proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, lalu pada penggerakan dan juga pengendalian. Semua ini tentunya untuk apa dilakukan? Untuk mencapai sasaran. Kalau tadi yang di-highlight untuk mencapai tujuan, nah pada definisi ini menurut Terry, kita akan mencapai sasaran yang kita inginkan. Nah, tentunya proses-proses itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, baik itu sumber daya manusia maupun sumber-sumber lainnya. Nah, di sini juga ada definisi atau pengertian dari produksi. Jadi kalau tadi kita sudah mengetahui apa sih itu manajemen, nah sekarang kita harus tahu apa itu produksi. Produksi sendiri, menurut Business Today, itu adalah proses pengubahan atau konversi. Konversi sumber daya dari satu untuk dapat menghasilkan suatu produk yang diinginkan. Jadi kita memiliki sumber daya, lalu ada proses konversi yang nantinya akan dapat menghasilkan sebuah produk gitu. Nah, menurut Sofyan Asyauri, manajemen produksi itu sendiri, jadi manajemen dan produksi kita gabungkan ya. Definisinya apa? Definisinya adalah kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang dan jasa. Nah, di mana untuk dapat menciptakan atau memberikan nilai tambah itu dibutuhkan faktor-faktor produksi. Nah, dalam ilmu ekonomi, itu faktor produksi itu dapat berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan skill. Nah, jadi kalau kita gambarkan dalam suatu proses atau bagan, maka ada yang namanya input, ada namanya sistem konversi, dan ada yang namanya produk barang dan jasa. Di sini teman-teman bisa lihat ya, input yaitu dapat berupa material, personil, kapital, utility, dan juga informasi. Lalu input yang kita miliki ini kita olah atau kita ubah, kita berikan nilai tambah gitu ya, melalui sistem konversi sehingga nantinya akan menghasilkan barang dan jasa yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh di sini misalnya kita ingin menghasilkan barang misalnya roti gitu ya, kita ingin memproduksi sebuah roti. Nah, inputnya apa? Inputnya bisa berupa misalnya kita membutuhkan tepung terigu, membutuhkan telur, membutuhkan susu, gula gitu ya. Dan juga kita membutuhkan tenaga kerja untuk mengerjakan itu semua, membutuhkan mesin untuk
mengaduk adonan rotinya dan sebagainya. Lalu untuk sistem konversinya sendiri itu adalah proses di mana kita mencampurkan, lalu kita mengaduk, lalu kita juga misalnya membuat packagingnya, lalu kita mengemas sampai kita pasarkan. Nah, lalu akhirnya produk barang dan jasanya itu sendiri adalah berupa roti. Misalnya contohnya seperti itu ya. Nah, lalu di manajemen produksi dan operasi ini juga ada yang namanya produktivitas. Apa sih produktivitas? Produktivitas itu adalah perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Apabila kita bisa menghasilkan output yang besar dengan input yang juga tadi efektif dan efisien, tentu kita dapat mencapai titik produktivitas itu sendiri gitu ya. Tentu kan kita tidak ingin ya menghambur-hamburkan sumber daya yang kita miliki dengan input yang besar, lalu outputnya ternyata tidak sebanding atau bisa dikatakan tidak produktif. Seperti itu. Nah, lalu ada juga yang namanya proses produksi. Tadi sempat kita singgung juga ada yang namanya proses konversi. Nah, pada proses konversi ini kita juga mengalami yang namanya proses produksi. Proses produksi itu dapat diartikan sebagai cara, teknik untuk menciptakan dan menambah faedah dengan menggunakan sumber daya yang kita miliki. Jadi ada teknik, ada cara gitu ya, bagaimana untuk dapat menciptakan suatu produk yang memang memberikan manfaat gitu ya, dengan sumber daya yang kita miliki tersebut. Nah, jadi pengertian untuk manajemen produksi sendiri itu dapat kita simpulkan seperti itu ya, bahwa manajemen produksi adalah kegiatan yang dapat mengatur agar gimana caranya kita dapat memberikan, menciptakan atau memberikan nilai tambah atau kegunaan pada suatu barang atau jasa gitu ya. Proses kegiatannya itu sendiri dapat berupa perencanaan, lalu ada pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta segala kegiatan yang sifatnya itu atau kegiatan tersebut memiliki sistem yang produktif. Oke. Lalu di sini juga kita ada yang namanya ruang lingkup manajemen produksi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah perencanaannya dulu, perencanaan sistem produksi. Lalu di tengah itu ada yang namanya pengendalian produksi, dan yang terakhir ada yang namanya sistem informasi produksi. Nah, pada tahap pertama ini, yaitu perencanaan sistem produksi, itu dibagi lagi dalam beberapa tahap. Kita ada yang namanya perencanaan produk. Tentu kalau kita ingin menghasilkan suatu produk, kita harus tentuin dulu dong, apa sih sebenarnya produk yang ingin kita hasilkan atau ingin kita ciptakan gitu kan ya. Misalnya tadi produknya oke, saya mau memproduksi roti gitu kan. Lalu ada perencanaan lokasi. Nah, lokasi juga harus kita tentukan terlebih dahulu mau di mana nih, apakah di daerah perkotaan ataukah misalnya di daerah yang jauh dari perkotaan gitu ya misalnya, tapi misalnya dekat dengan bahan baku gitu. Atau kita mau mendekati di mana calon customer kita, itu harus kita tentukan sebaik mungkin di awal. Lalu perencanaan letak fasilitas produksi. Misalnya kita mau ngeletakin mesin-mesin produksinya ini disusun secara baik ya, agar nanti prosesnya tadi apa? Prosesnya dapat efektif dan efisien, di mana misalnya kita akan melakukan pencampuran, di mana nanti kita akan meletakkan mesin untuk pemanggangan, di mana nanti kita akan meletakkan produk yang sudah jadi, itu semua diatur agar prosesnya dapat berjalan dengan baik dan efektif serta efisien. Lalu kita juga melaksanakan perencanaan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang seperti apa yang ingin kita tanamkan atau ingin kita bentuk gitu kan. Apakah lingkungan kerja yang misalnya saling bekerja sama dan saling mendukung, atau lingkungan kerja yang kekeluargaan dan seperti apa, itu harus ditentukan di awal. Lalu yang terakhir ada yang namanya perencanaan standar produksi. Misalnya kita mau ukuran rotinya mau berapa gram gitu ya, ada rasa apa aja, terus rasanya seperti apa, itu semua sudah kita standarisasi. Di tahap perencanaan ini sudah kita tentukan. Nah, setelah kita melakukan perencanaan, ada yang namanya pengendalian produksi. Pada proses pengendalian ini,
Ada beberapa tahapan juga, mulai dari pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, kualitas, dan juga pemeliharaan. Kenapa sih kita harus melakukan pengendalian? Balik lagi, karena tujuannya kita ingin melakukan proses produksi secara efektif dan efisien. Tentu kita tidak ingin dong bahan baku yang kita miliki itu dihambur-hamburkan atau terbuang percuma gitu ya, tapi tidak dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan dari konsumen jumlahnya gitu ya. Misalnya kita mesin ini bisa memproduksi 100 roti, tapi ternyata kita tidak dapat menghasilkan 100 roti, misalnya hanya 50. Tentu ini kan dapat merugikan. Makanya kita harus mengendalikan tuh proses produksinya, bahan bakunya, kalau berapa gram ini bisa menghasilkan berapa banyak roti, misalnya seperti itu. Nah, tentu proses produksi ini harus mengalami yang namanya proses pengendalian. Nah, yang terakhir, dalam ruang lingkup manajemen produksi itu ada yang namanya sistem informasi. Sistem informasi produksi itu terdiri dari apa saja? Ada struktur organisasi, ada produksi atas dasar pesanan atau produksi atas dasar permintaan pasar. Nah, ini harus kita tentukan juga. Jadi kita ingin produksi kita itu kita sistem ready gitu ya, jadi berdasarkan permintaan pasar atau kita tunggu ada permintaan dulu baru kita produksi, misalnya PO gitu ya, atau mau ready stock atau PO itu kita tentukan di awal. Nah, setelah kita memahami tadi ruang lingkupnya, di sini dalam manajemen produksi juga ada yang namanya aspek-aspek. Aspek-aspeknya apa aja sih? Yang pertama ada yang namanya produk. Tentu dong kalau kita melakukan kegiatan produksi, ada yang dihasilkan. Hasilnya bisa berupa apa? Bisa berupa produk atau jasa. Nah, lalu selain produk, ada yang namanya apa lagi? Proses. Tadi kan sudah kita bahas ya bagaimana kita dapat menciptakan proses produksi yang efektif dan efisien. Nah, makanya mengapa proses ini menjadi sangat penting dalam manajemen produksi. Selain produk dan proses, kita juga punya yang namanya people atau orang atau tenaga kerja yang akan menjalankan atau mengerjakan proses produksi ini. Mereka yang akan mengendalikan proses produksi ini. Seperti tadi kita sudah bahas di ruang lingkup, ada yang namanya pengendalian. Nah, selain produk, proses, dan juga people, juga ada yang namanya program. Kita tentu harus punya program. Apa yang akan kita kerjakan, programnya seperti apa. Hal ini terkait dengan apa? Terkait dengan tujuan atau sasaran tadi. Dengan adanya program, kita akan lebih tepat dalam mencapai sasaran tersebut dan juga dapat lebih cepat, tentunya tepat dan cepat gitu. Dan yang terakhir adalah plan. Plan ini adalah tempatnya di mana kita akan memproduksi ini semua. Kita butuh tempat yang memang dapat mengakomodir proses produksi ini gitu ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya terkait manajemen produksi dan operasi. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh silakan diajukan. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.